Sidang pelanggaran etik Firly Bahuri akhirnya digelar Rabu 20 Desember lalu. Namun Firly Bahuri sebagai terperiksa dugaan pelanggaran etik justru tidak hadir. Hari ini sidang etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri untuk pertama kalinya digelar. Nah, sebelumnya memang Firly Bahuri meminta untuk menunda sidang etiknya dengan alasan mengikuti proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang kemarin juga sudah diputuskan bahwa gugatannya tersebut tidak dapat diterima. Itu artinya status Firly sebagai tersangka tetap sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nah, menurut keterangan dari anggota Dewan Pengawas KPK, hari ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan 12 orang saksi yang terdiri dari pihak internal maupun eksternal KPK, termasuk 4 orang pimpinan KPK. Dan juga tadi dari yang saya amati, ada juga hadir mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang datang dan memberikan keterangan sebagai saksi. 11.12 pada sidang putusan etik tanggal 27 Desember 2023, lagi-lagi Dewan Pengawas KPK membacakan vonis tanpa kehadiran Firly Bahuri. Setelah memeriksa 24 orang saksi, dalam putusannya, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menjatuhkan sanksi berat kepada mantan pimpinan tertinggi Komisi Anti Rasuah. Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Firly diganjar sanksi berat, yaitu diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Firly Bahuri terbukti telah menukar falas senilai 7,8 miliar rupiah dan tidak melaporkan penggunaan rumah Kertanegara nomor 46. Dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2023 yang jumlah keseluruhannya sekitar 7.841.701.500 rupiah. Bahwa sejak bulan Maret 2020 terperiksa dan atau keluarganya beberapa kali telah menggunakan rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang sedang disewa oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji, dan terperiksa mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Yuwana Darmaji untuk rumah tersebut. Sehari berselang, berdasarkan putusan Dewas KPK, Presiden Joko Widodo lewat Kepres nomor 129 tahun 2023 resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Celakanya, meski sudah berstatus tersangka dan nonaktif sebagai ketua KPK, nyatanya
Firly masih leluasa mengakses dokumen dan informasi penyidikan. Fakta ini memunculkan kekhawatiran kuatnya cengkraman Firly di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, kondisi KPK saat ini adalah buah pelik dari produk Undang-Undang KPK yang amburadul. Sejalan dengan azas praduga tak bersalah, pimpinan KPK yang terjerat kasus hukum harus diberhentikan sementara hingga ada putusan. Namun celakanya, hak-haknya sebagai insan KPK juga tidak dicabut. Kondisi ini berpotensi memunculkan tarik ulur konflik kepentingan dan independensi KPK. Aturannya memang seperti itu, tapi menurut saya aturan itu juga ngaco. Sebaiknya kalau sudah ada sebuah perkara seperti ini, apalagi perkaranya ini kan korupsi ya, dan dia sendiri dari pimpinan KPK gitu ya, lembaga yang mengurusi pemberantasan korupsi. Harusnya sih ketentuan semacam ini diubah. Jadi ini ketentuan yang ngaco. Jadi seandainya kita sekarang mau bilang hentikan misalnya tunjangan dan lain sebagainya untuk dia, ya secara peraturan perundang-undangan memang masih harus dilakukan gitu. Jadi memang peraturan perundang-undangan itu yang ngaco. Harusnya di stop begitu dia mengalami persoalan seperti ini yang sebenarnya adalah masalah hukum, apalagi masalahnya di tipikor juga. Jadi memang undang-undang yang mengatur tentang KPK yang direvisi pada 2019 itu memang mengatur kalau pimpinan KPK itu tersangka, dia harus langsung diberhentikan sementara. Jadi nanti kalau sudah ada putusan baru dia diberhentikan. Nah ketika dia diberhentikan sementara maka harus ada yang menggantikan memang. Nah yang menggantikan itu harusnya diambil dari calon-calon yang waktu itu diberikan ke DPR namanya oleh panitia seleksi yang dibuat oleh Presiden. Jadi ada 10 nama kan biasanya kan. Kemudian nanti 5 dipilih oleh DPR. Nah kalau 1 dipecat, ini dari 5 yang sisa nih harusnya naik gitu. Lili Pintauli Siregar dulu waktu itu seperti itu juga. Nah sekarang ada 1 lagi yang diberhentikan, yang ini naik. Penanganan perkara Firly di bawah penyidik Polda Metro Jaya seakan tak berdaya untuk segera menahan Firly Bahuri. 3 kali Firly diperiksa sebagai tersangka. Pertama, Jumat 1 Desember, berlanjut Rabu 6 Desember, dan terakhir pemeriksaan 10 jam pada Rabu 27 Desember, Firly tetap melenggang bebas. Lalu mengapa polisi belum juga menahan Firly Bahuri? Apakah penyidik kurang bertaji? Ataukah Firly memegang kartu as hingga Firly tak kunjung ditahan? Tujuan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka saudara FB pada hari ini adalah adanya kepentingan atau hak daripada tersangka saudara FB untuk menambahkan saksi yang meringankan atau other charge ya, yang baru di luar yang telah diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 1 Desember 2023 yang lalu. Maka dari itu rencana tindak lanjut akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi other charge yang dilakukan atau telah diajukan oleh tersangka saudara FB. Firly Bahuri adalah representasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri adalah simbol tegaknya hukum memberangus praktek korupsi yang mengakar di negeri ini. Namun nyatanya, mandat anti korupsi itu tidak dijalankan dengan benar. Bahkan sebaliknya, publik dikhianati hanya demi gratifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.